Dalam rangka Hari Menanam Pohon Nasional yang jatuh pada tanggal 28 November, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dr. Hanif Faisal Nurofik bersama Lembaga Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia, Amfibi, dan PT Freeport Indonesia melaksanakan aksi menanam pohon mangrove di pesisir Muara Laut Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Turut hadir dalam acara kegiatan aksi penanaman mangrove di Muara Percut Seituan tersebut masing-masing Menteri Lingkungan Hidup RI Dr. Hanif Faisal Nurofik, Presiden Amfibi Agus Salim SOSI, Tengku Muhammad Fahri STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Al-Azhar dan beberapa dosen, serta mahasiswa peserta PKM, Pengabdian ke Masyarakat, dan mahasiswa Universitas Medan Area. Pekgubsu diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut, AKBP Nawa Kurniawan SIK selaku Dewan Pendiri dan Pembina Amfibi serta Majen Mar Purnawiran Tommy Basari selaku Dewan Pembina Amfibi Direktur dan EFPSU Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Kepala BPLH Badan Pengawas Lingkungan Hidup pejabat mewakili Bupati Deli Serdang beserta rombongan, Abdullah selaku Kadus 18 Desa Percut, Babin Kamtipmas Desa Percut Aibda Indra, Babin Potmar Endra Syahputra, serta tim media elektronik maupun media online. Dengan menaiki sejumlah kapal nelayan yang dikawal kapal patroli di Polair, rombongan menteri tiba di lokasi penanaman langsung melakukan aksi penanaman mangrove dengan sistem penanaman bambu belah. Pada kesempatan itu, saat diwawancarai Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurofik mengatakan, di Desa Percut, Dusun 18 di Sumatera Utara. Kita berada di lahan yang potensial habitat mangrove. Kita secara nasional, Indonesia memiliki mangrove seluas 3,4 juta hektar, terbesar di dunia. Jadi kita 23% populasi mangrove ada di Indonesia. Kita mempunyai 3,4 juta hektar existing mangrove seperti yang kita lihat ini, kemudian yang potensial mangrove artinya dulunya mangrove kemudian berubah menjadi tidak mangrove itu seluas 700.000 hektar di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi target kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tentu ini penting mangrove karena kita lihat di sini mangrove merupakan ekosistem khusus ya, spasial. Kalau kita ini di bawah kaki kita lumpur itu menjadi substrat dasar untuk tumbuhnya mangrove dengan tipikal vegetasinya. Memiliki kandungan karbon yang relatif lebih tinggi di soil mangrove-nya. Kalau pohonnya sama saja dengan hutan di daratan, tetapi soil mangrove-nya itu 5 kali dari hutan mineral. Jadi sehingga dengan demikian tentu yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh mengganggu habitat mangrove karena begitu diganggu maka mengembalikannya perlu ratusan tahun. Kalau pohonnya bisa kita tanam, tetapi fungsi soil mangrove-nya ini yang tidak tergantikan. Tidak mudah kemudian kita nanam hari ini nilainya akan sama dengan mangrove yang itu, tidak. Itu mangrove yang kemudian tumbuh ratusan tahun yang lalu yang mengendapkan bahan-bahan organik yang tidak terurai. Dengan demikian maka karbonnya cukup tinggi. Fungsi mangrove sangat penting buat habitat di global ini. Segala macam kepentingan ada di sini mangrove, makanya ini menjadi banyak perhatian internasional untuk merestorasi mangrove di Indonesia. Mungkin kita perlu banyak kerja keras ya. Ini aja hanya mungkin kita tanam 25 hektar dari kontribusi kewajiban PT Freeport Indonesia, dan kita akan minta juga seluruh teman-teman berpartisipasi untuk melakukan rehabilitasi maupun restorasi mangrove yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri existing mangrove-nya hampir sekitar 100.000 hektar, di mana didominasi oleh mangrove dengan vegetasi jarang. Artinya sebenarnya yang harus kita restorasi, kita rehabilitasi yang di antara celah-celahnya dulu. Karena merestorasi mangrove, potensi mangrove ini, lahan potensi mangrove ini sangat mahal biayanya. Ada ombak datang pasti hilang. Sehingga kayu-kayu ini saya juga nggak yakin ini akan mampu menahan ombak kita. Pengalaman saya diperlukan hampir 3-4 meter untuk kita benamkan di dalam untuk menahan mangrove itu sebelum dia bisa menumbuhkan akar-akarnya untuk tumbuh. Sehingga merehabilitasi mangrove di muara
perlu strategi khusus untuk menangani yang 700 atau 600 ribu hektar itu melalui penanaman dari daratan ke lautan. Ini lebih mungkin kemampuan hidupnya lebih tinggi. Harapan saya seluruh pihak kita akan hidup bersama-sama. Nah, selain mangrove yang kita hadapi hari ini, sampahnya juga nggak ketulungan ya. Ini sampah Indonesia. Karena nomor 2 di dunia kita, sampah plastiknya di pesisir. Ini menjadi tugas Menteri Lingkungan Hidup tentunya dengan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha. Tentu perlu langkah-langkah strategis kita untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa diemban sendiri. Gerakan-gerakan sosial semacam ini menjadi penting untuk kita tumbuh kembangkan. Kita tentu terima kasih kepada banyak pihak di dalam mendorong gerakan-gerakan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi mangrove. Hampir seluruh provinsi memiliki mangrove. Kita akan bayangkan kalau kemudian ditangani pusat berapa duit untuk di sini. Saya aja untuk meninjau yang cuma 25 hektar ini harus naik pesawat. Ini berapa duit sampai sini dengan rombongan kami yang banyak. Nah, ini tentu perlu keterlibatan aktor-aktor atau local champion di dalam melakukan restorasi mangrove di seluruh Indonesia. Tidak hanya melalui tangan-tangan dari pusat, tapi harapan saya seperti Bu Kadis bisa membangkitkan semangat teman-teman sosial untuk kemudian melakukan mandiri rehabilitasi mangrove. Tentu pemerintah pusat akan mendukung sepenuhnya. Jadi kami ke depan tentu akan melakukan pemetakan detail. Saat ini sedang dilakukan pemetakan detail dengan skala 1:50.000 untuk peta mangrove nasional. Setelah itu maka kita akan menyusun model-model pengelolaannya. Mangrove sebagian besar yang selamat itu yang berada di dalam kawasan status hutan negara, baik itu cagar alam, satwa, hutan lindung maupun hutan produksi. Yang di dalam status areal penggunaan lain atau non kawasan itu rentan sekali gangguannya. Ini sehingga Kementerian LH juga sedang menyusun peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan mangrove. Jadi ini penting untuk melindungi mangrove-mangrove yang ada di APL. Dengan selesainya harapan kami di 2025 ini mestinya 3,4 juta hektar ditambah eksisi mangrove ditambah 700.000 potensial mangrove bisa terpetakan dengan detail dan langkah-langkah rencana detailnya segera kita bangun. Saya akan melibatkan seluruh jajaran, baik itu dari teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan hidup maupun teman-teman kehutanan yang mungkin sudah terbiasa melakukan penanaman. Jadi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi ini. 600.000 sebenarnya tidak cukup luas, tetapi karena lautannya menyebar perlu beberapa waktu dan perjuangan. Tetapi kita komitmen, ini barang harus selesai. Jadi kita tidak mungkin lagi menunda-nunda, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, kerja keras kita, 600.000 yang selalu kita dengung-dengungkan akan bisa selesaikan di 2030 masa kabinet ini. Karena sampai hari ini terdata mangrove yang baru kita rehab hanya di kisaran di angka 70.000 hektar se-Indonesia. Itu masih 1/10 dari luasan mangrove yang harus kita rehabilitasi. Saya rasa itu ya teman-teman. Pejabat mewakili Freeport mengatakan, Sejelis Sergang, Freeport tuh komitmen kita itu 10.000 sampai 2041, dan di luar area operasi Freeport di Papua itu kita punya komitmen 2.000 hektar, dan Freeport sendiri itu 8.000 yang akan kita tanam di daerah operasi kita, dan saat ini sudah 1.088 hektar yang ditanam. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, itu kita sudah identifikasi kira-kira ada potensi lagi di luar Papua itu 800 hektar yang akan ditanam dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, NTB, NTT, Bali, dan itu akan dilakukan sehingga kita berharap kita bisa mencapai 2.000 hektar di depan. Kenapa kita memilih mangrove sebagai tumbuhan yang untuk kita? Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, pohon mangrove-nya tidak ada sama tumbuhan lain, tetapi soilnya itu sangat kaya. Mangrove juga bagian dari upaya dunia hari ini untuk mitigasi terkait dengan perubahan iklim, kemudian habitat yang juga kaya untuk spesies di laut maupun di darat, dan juga ini menjadi potensi ekonomi buat masyarakat. Tadi Pak sampaikan kalau ini bisa kemudian menjadi gerakan sosial, mungkin angkanya bisa lebih banyak yang ditargetkan oleh nanti berikut siap mendorong masyarakat untuk
kolaborasi dan menanam. Ya, ini terus kita lakukan sampai hari ini kita masih. Satu lagi Pak, ini kan dari pihak PT Freeport melakukan penanam mangrove ke wilayah-wilayah Indonesia. Apakah kegiatan ini hanya menanam saja? Apakah kita tidak ada untuk memberikan perawatan? Perawatan ini perlu waktu ya kan Pak? Yes. Tentu ini kita menanam dan merawat. Nanti teman-teman yang bekerja di bidang lingkungan itu akan melakukan pemantauan, akan melakukan evaluasi, akan melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok mitra untuk terus mempercepat proses penanaman mangrove. Sudah ya? Terima kasih, Pak. Sementara itu, Presiden Amfibi Agus Salim Tanjungso, saat diwawancarai mengatakan, untuk kegiatan hari ini kita menanam bersama Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, yang mana di sini pekerjaan penanaman mangrove seluas 25 hektar ini di regulasinya adalah Kementerian Lingkungan Hidup, dan untuk pembiayaan adalah PT Freeport Indonesia. Ketepatan hari ini kita juga langsung tadi bersama Pak Menteri melakukan seremonial penutupan penanaman pohon seluas 25 hektar, yang mana kita menanam dari bibir pantai menuju laut, menuju ke tengah laut itu kurang lebih 1 km. Nah, program ini kita... Lebih lanjut, Presiden Amfibi mengatakan, kegiatan ini diregulasinya adalah Kementerian dan Lingkungan Hidup dan untuk pembiayaan adalah PT Freeport Indonesia. Ketepatan hari ini kita juga langsung tadi bersama Pak Menteri melakukan penutupan seremonial penanaman pohon seluas 25 hektar yang mana kita menanam dari bibir pantai menuju laut menuju ke tengah laut itu kurang lebih 1 km. Nah, program ini kita regulasikan kepada pihak PT Freeport maupun kementerian itu adalah selama 3 tahun pemeliharaan. Jadi walaupun di sini hari ini penutupan penanaman tapi pemeliharaan sampai dengan 3 tahun ke depan. Nah, untuk kegiatan ini melibatkan masyarakat desa Percut yang mana di sini tergabung dalam kelompok tani, hutan nelayan, KTHN, amfibi Percut, dan ini semua kegiatan ini melibatkan masyarakat langsung dan juga tadi sendiri kita bersama dengan Pak Menteri melakukan lokasi dan juga untuk kedepannya ada kemungkinan ini akan ada suatu pembahasan lagi dengan pihak PT Perempuan. Tentunya program ini kan kita berharap kedepannya menjadi salah satu acuan-acuan di pemerintahan, salah satunya untuk pola tanam yang mana selama ini pola tanam yang dilakukan adalah pola tanam rumpun, berjarak, dan pengkayaan. Nah, sekarang ini kita membuat kajian juga, Freeport juga membuat kajian supaya ini penanaman ini bisa menjadi salah satu acuan untuk pemerintah dengan metode pengaman bambu belah. Mungkin itu biasanya wilayahnya seluas. Kalau untuk Freeport sendiri itu punya program 1 tahun itu sekitar 10.000 hektar, sementara kita di sini baru mendapatkan di Desa Petir ini 25 hektar dalam pengajuan kita di posisi 150 hektar. Tutup Presiden Amfibi tersebut. Gus Leo mengabarkan langsung dari lokasi kegiatan.